Hey, what's up, halo semuanya, kembali lagi di sini bersama saya di Jogja Kontek. Pada kesempatan kali ini kita akan review sebuah casing dari PC cooler teman-teman, yaitu PC cooler Diamond MA100 Mesh White. Jadi di varian MA100 ini ada dua warna teman-teman, white dan black, dan yang akan kita review nanti adalah versi yang white. Langsung aja teman-teman, yang pertama adalah dimensi dari casing ini. Jadi casing ini berukuran lebarnya 200 kali 360 dan tingginya adalah 446 mm teman-teman. Lalu kita lanjut ke bagian bahan yang dipakai. Bahan yang dipakai adalah secara umum bodinya menggunakan SPCC dengan ketebalan 0,5 mm. Dan yang depannya ini di bagian front panelnya ini menggunakan bahan ABS, plastik ABS gitu teman-teman. Nah, jadi bagian logamnya itu di semua bodinya kecuali di bagian frontnya ini, di bagian meshnya. Oke, kita lanjut ke tempered glassnya teman-teman. Jadi di side panelnya ini dia sudah menggunakan tempered glass. Untuk casing dengan harga 300 ribuan sudah menggunakan tempered glass, dan tempered glassnya pun bukan tempered glass yang abal-abal ya teman-teman. Di sini tempered glassnya berukuran sekitar 0,4 mm, jadi lumayan tebal lah, bisa teman-teman lihat. Karena di merek-merek lain walaupun menggunakan tempered glass yang digunakan itu berukuran di bawah 4 mm teman-teman. Jadi tempered glassnya tipis. Kalau ini tempered glassnya lumayan tebal lah teman-teman. Oke, kita simpan dulu. Kita masuk. Di dalamnya ada seperti biasa buku manual, dan juga kita diberi satu set kabel tis 4 biji dan satu set baut untuk rakit PC-nya. Ya, sini ada macam-macam lah. Kita lihat dalamnya. Jadi casing ini support motherboard hingga ATX, dari ATX, MATX dan ITX teman-teman. Dan dia juga dibekali dengan kapasitas storage, yaitu storage HDD 3,5 itu sebanyak 2, jadi mampu menampung 2 biji. Di sini sebentar. Nah, jadi kalau kita buka bagian belakangnya, di sini kita bisa lihat ada slot HDD 3,5 inch itu di bawah dan juga satu di atas. Lalu kita juga mendapatkan slot SSD 2,5 itu sebanyak 2 teman-teman di bagian sini. Oke, lanjut. Casing ini support hingga GPU dengan panjang 310 mm atau sekitar 31 cm ya teman-teman. Dan juga casing ini sudah support fan case sebanyak 8 teman-teman. 3 di bagian depan, 2 di bagian atas, 1 di bagian belakang, dan 2 lagi di bagian sini, PSU covernya. Jadi total teman-teman bisa menggunakan hingga 8 fan case. Dan yang cukup saya apresiasi adalah adanya dust filter di bagian mesh. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kalau casing dengan mesh itu oke lah, airflow-nya itu benar-benar optimal lah, airflow-nya bagus. Tapi dengan airflow yang bagus itu, teman-teman di sini jadi memungkinkan debu untuk masuk teman-teman, lebih besar daripada casing yang non mesh. Jadi di PC cooler MA100 ini di bagian meshnya teman-teman sudah dikasih dust filter full depan, ini full ada dust filternya, dan di atasnya ini juga ada dust filternya yang muat 2 fan tadi. Ini di atasnya ada dust filter yang lumayan gede teman-teman.
Dan di bagian depan juga ada dust filternya. Ini teman-teman bisa lepas nih. Untuk pemasangan fan case-nya di depan ini teman-teman harus copot bagian putih-putih yang berbahan ABS tadi. Copotnya mudah, teman-teman bisa dorong bagian kunciannya ini dan lepas perlahan. Atau kalau teman-teman kesusahan sedikit bisa pakai obeng yang minus ini, dicongkel sedikit, dan teman-teman nanti akan ada space-nya di sini di bagian depan ya. Di bagian depan sini di balik front panelnya space untuk memasang fan case hingga 3 biji teman-teman. Ya, itu aja teman-teman. Mungkin untuk warnanya sendiri, warna putihnya ini ada di bagian luar ya teman-teman, mostly di bagian tutup belakang, di bagian atas, depan, bawah, dan belakang ini berwarna hitam, termasuk dalamnya juga bagian hitam. Di sini ada space untuk memperlihatkan power supply kalian teman-teman, karena ada kan case yang sini full tertutup teman-teman. Nanti kalau pakai PSU yang RGB bling-bling gitu nggak bakal kelihatan. Tapi kalau teman-teman pakai MA100 ini, teman-teman akan bisa menunjukkan logo power supply kalian teman-teman, atau merek atau RGB lah gitulah. Dan untuk casing seharga 300 ribuan ini saya rasa udah sangat worth it teman-teman. Kita dapat casing ATX mesh dengan bahan yang istilahnya bahan yang bagus lah, di range harga 300 ribuan. Walau nggak dapat fan case ya teman-teman, mungkin untuk menekan budget, kita di sini udah dapat bahan yang bagus, SPCC yang ketebalannya 0,5 dan tempered glass yang ketebalannya 0,4, full tempered glass ya teman-teman. Dan di bagian belakang sini untuk kabel manajemen, teman-teman diberikan space sekitar 1 hingga 2 cm nih kelihatannya. 1,5 hingga 2 cm untuk kabel manajemen, karena di bagian belakangnya, di bagian tutupnya ini nggak ada space, nggak ada tonjolan untuk kabel manajemen, jadi ini full rata. Nah, oleh karena itu si pembuat PC cooler ini memberikan space untuk kabel manajemen sekitar 1,5 hingga 2 cm ya. Lumayan bagus sih. Ini penampakan belakangnya. Oke, kita tadi hampir kelewat teman-teman. Di bagian atas depan sini ada front panel. Dari kiri ada power, lalu ada indikator LED, dan di sini diberikan 2 buah USB yang biasa dan 1 buah USB 3.0. Lalu di sini ada reset dan juga ada port untuk mikrofon dan headset seperti biasa. Dan di bawah sini juga masih ada dust filternya teman-teman, di bagian power supply untuk sebagai pembuangan udaranya. Dan itu juga ada airflow yang bagus, cukup besar ya. Kabelnya udah cakep lah, standar. Oke, mungkin itu saja kesimpulannya. Casing PC cooler MA100 mesh yang buat yang kita review ini di harga 300 ribuan itu sudah sangat worth it teman-teman. Teman-teman bisa dapat case ukuran ATX dengan mesh dan full dust filter, juga bahan yang tebal, tempered glass. Glassnya juga tebal ya, tadi 0,4 mili. Dan di sini casingnya juga cukup lega. Juga kabel manajemennya bagus di belakang sini. Itu sudah sangat worth it di harga 300 ribuan. Ya, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan koreksi di kolom komentar bila ada kesalahan. Saya Alif, thank you for watching. See you on the next video.